Halo, puji Tuhan saudara-saudara, kalau pagi hari ini, kalau pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali. Hari ini berbeda dengan hari-hari yang lain, saudara. Hari ini, rasanya hari Minggu ya, saudara. Tapi sebenarnya hari ini adalah hari Jumat, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berita tentang kematian Tuhan Yesus sampai sekarang ini masih dipertentangkan, saudara. Ada sebagian orang katakan Yesus gak mati. Sebagian orang katakan Yesus gak mati, yang mati itu bukan Yesus. Tetapi yang mati itu adalah orang yang diserupakan dengan Dia, yang dianggap Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, benarkah ini? Mungkin kalau di dunia orang yang belum percaya Tuhan Yesus menganggap yang mati itu bukan Yesus. Yang mati adalah orang yang diserupakan dengan Dia. Bahkan lagi ada yang katakan yang mati adalah Yudas Iskariot. Saudara, berita tentang kematian Tuhan Yesus, masih banyak orang yang mempertanyakan akan hal ini. Benarkah? Benarkah Yesus yang mati di atas kayu salib? Benarkah Yesus yang mati itu terus kemudian Dia bangkit lagi? Pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Oh, Yesus mati itu besok. Bukan yang dulu. Yesus bangkit itu besok, bukan yang dulu. Mengapa? Banyak orang yang masih berpikir seperti ini, saudara. Mereka gak bisa mengerti, gak bisa menerima kalau Yesus itu telah mati di atas kayu salib. Padahal firman Tuhan katakan, kita buka 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20. Tetapi, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. 1 Korintus 15 ayat yang ke-20. Satu, dua, tiga. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Silakan duduk. Tetapi yang benar adalah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Berarti apa? Kristus telah mati dan dibangkitkan. Telah, saudara, bukan akan. Sudah berlalu. Kematian Tuhan Yesus sudah terjadi. Dan kebangkitannya pun sudah terjadi. Mengapa orang berpikir gak mungkin Yesus bangkit? Karena mereka tidak mengerti rencana Allah.
Kali lagi, mengapa mereka gak bisa percaya? Karena mereka gak mengerti rencana Allah akan manusia, akan dunia ini. Apa tujuannya kelahiran Tuhan Yesus? Ya, mereka menganggap kelahiran Tuhan Yesus ya seperti kelahiran ya nabi-nabi seperti biasa. Enggak. Kelahiran Tuhan Yesus bukan seperti itu. Tetapi kelahiran Tuhan Yesus itu memiliki tujuan. Untuk apa? Tujuannya untuk menebus manusia. Untuk mengampuni manusia. Untuk membenarkan manusia. Itu adalah tujuan kelahiran Tuhan Yesus di muka bumi ini. Jadi kelahiran Tuhan Yesus itu bukan seperti nabi-nabi biasa, saudara. Orang biasa lahir, tetapi dia memiliki tujuan khusus, yaitu apa? Menggenapi rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan bagaimana dia bisa menyelamatkan manusia? Dia harus berkorban, mati di atas kayu salib. Ketika Tuhan Yesus mau memulai pelayanannya, ketika dia datang kepada Yohanes Pembaptis, ketika dia mau minta dibaptis oleh Yohanes, tanggapan Yohanes apa, saudara? Lihat, anak domba Allah yang menanggung dosa manusia. Orang yang menolak kematian Tuhan Yesus, mereka gak bisa ngerti rencana Allah. Dia gak bisa memahami kasih Allah itu yang seperti apa. Mereka gak bisa memahami kasih Allah itu yang seperti apa. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Supaya setiap yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah, begitu besar kasih Allah sehingga apa? Dia sendiri mau menjadi manusia, lahir sebagai manusia, hidup sebagai manusia, tinggal di antara manusia. Untuk apa? Tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Sehingga keselamatan itu cuma anugerah. Efesus pasal 2 katakan, ya, kamu diselamatkan oleh karena anugerah. Itu bukan hasil usahamu. Orang yang menolak kematian Tuhan Yesus karena mereka tidak mengerti, tidak bisa memahami begitu besarnya kasih Allah. Sehingga dia katakan gak mungkin. Yesus itu seorang nabi yang berkuasa. Dia seorang yang baik. Dia harus mati di atas kayu salib. Orang yang menolak kematian Tuhan Yesus, mereka tidak bisa menerima kalau seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan itu mati di atas kayu salib. Mereka gak bisa mengerti karena mereka gak bisa memahami kasih Allah
Mereka gak bisa memahami rencana Allah. Sehingga mereka katakan gak mungkin Yesus itu mati di atas kayu salib. Sehingga yang mati itu adalah orang lain yang diserupakan dengan dia. Saudara-saudara, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah mati dan dibangkitkan. Saudara, pagi hari ini kita akan melihat apa buktinya kalau Yesus itu yang mati di atas kayu salib. Ya. Kali lagi, apa buktinya kalau yang mati di atas kayu salib itu benar-benar adalah Yesus? Sehingga ketika kita katakan yang benar itu Yesus, buktinya apa? Ya, mari kita buka Alkitab kita. Apa buktinya kalau Yesus itu yang mati? Yang pertama, bukti yang pertama, sebelum kematiannya Tuhan Yesus sudah 3 kali mengatakannya kepada murid-muridnya bahwa Mesias harus menderita. Ya. Nanti saudara baca saja ayat-ayatnya kalau saudara mau tulis dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-21 sampai 28, itu yang pertama. Yang kedua Matius 17, 22 dan 23. Yang ketiga Matius 20 ayat 17 dan 18. 3 kali Tuhan Yesus katakan, aku mau mati di atas kayu salib. Mesias harus menderita, dia harus mati. Dan kalau yang mati itu bukan Yesus, dia gak akan mungkin katakan seperti itu. Masa mau membohongi murid-muridnya kalau dia katakan aku mau mati. Bahkan 3 kali dia katakan aku mau mati di atas kayu salib. Tapi nanti sing mati kamu liya. Gelem gak? Bene aku ngomong ning kono aku tak bujuki dunia aja. Aku ngomong mau mati, tapi sok sing mati kowe ya. Kira-kira masuk akal enggak saudara? Yang seperti itu. 3 kali Tuhan Yesus katakan, aku mau mati lebih. Mesias harus menanggung penderitaan, dia harus mati di atas kayu salib. Kemudian akhirnya Allah yang menggantikan dia dengan orang lain. Kira-kira Allahnya yang berbohong kok enggak, saudara? Enggak mungkin. Allah enggak mungkin berbohong. Dan Tuhan Yesus pun enggak akan berbohong. Kalau dia katakan Mesias itu harus mati. Al-Masih itu harus mati di atas kayu salib. 3 kali Tuhan Yesus katakan itu kepada murid-muridnya. Bukti yang pertama, ya, kalau bukan Yesus yang mati, dia nggak akan katakan seperti itu. Yang kedua, Matius pasal 26 ayat 42. Kita buka saja ayatnya. Ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Allah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Cawan ini berbicara cawan murka Allah karena dosa yang harus ditanggung Tuhan Yesus. Dia katakan, Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali aku meminumnya. Tuhan Yesus minum cawan
murka Allah itu. Dia siap menanggung murka Allah. Pada saat dia berdoa di Taman Getsemani, Alkitab tuliskan bahkan peluhnya ini menjadi darah, keringetnya itu jadi darah. Karena apa? Karena tekanan yang luar biasa. Karena apa? Yesus harus menanggung, memikul murka Allah, saudara. Sehingga dia mengalami suatu tekanan yang sangat berat. Kalau seandainya bukan Yesus yang menderita, yang mati di atas kayu salib, ya, maka kalimat ini enggak mungkin keluar. Sebab dia pikir, yang mati kan bukan aku. Ngapain susah-susah, benar enggak saudara? Ngapain saya harus menerima tekanan batin yang begitu berat? Kan yang mati bukan aku. Tetapi karena dia sendiri yang harus menanggung, yang harus meminum cawan itu, cawan murka Allah itu harus dia tanggung, maka dia mengalami suatu tekanan batin yang sangat berat. Mengalami suatu kesedihan, mengalami suatu penderitaan, tekanan yang luar biasa, saudara. Bukti yang kedua. Bukti yang ketiga. Kita akan melihat beberapa bukti. Bukti yang ketiga, apa yang dikatakan Tuhan Yesus ketika dia ada di kayu salib, saudara. Ketika dia disalib. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam ketika dia ada di kayu salib. Ya. Lukas pasal 23 ayat 34. Ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib. Ya. Dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 34. Tuhan Yesus katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ketika Tuhan Yesus sudah disalib, ya, sudah dipancangkan, berdiri salib itu, Tuhan Yesus bisa katakan, "Bapa, ampunilah mereka." Seandainya itu bukan Yesus, dia tak akan mungkin mengucapkan, "Bapa, ampunilah mereka." Karena apa? Karena orang Yahudi yang berani memanggil Yesus Allah itu Bapa, cuma Tuhan Yesus pada saat itu, saudara. Kalau sekarang kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa, tapi hanya Tuhan Yesus yang berani dia katakan Bapa, memanggil Allah itu sebagai Bapa. Dan dia katakan, "Bapa, ampunilah mereka." Kalau orang lain pasti jengkel, ya, pasti dia berontak.
Ketika disalib dia berontak, dia kata, ya, aku bukan Yesus. Apalagi kalau Yudas Iskariot yang yang mengkhianati, seorang pengkhianat ini Yesus selalu katakan, aku bukan Yesus. Hei, aku bukan Yesus, mengapa engkau salibkan aku? Kalau orang lain pun dia gak akan, meskipun muridnya pun gak akan katakan, Bapa ampunilah mereka. Ya, selanjutnya kita buka ayat yang ke-42, 43. Lukas pasal 23 ayat 43. Bukti selanjutnya kalau yang mati itu adalah Tuhan Yesus. Ketika di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata kepada penjahat yang ada di sebelah kanannya. Dia katakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kalau itu bukan Tuhan Yesus yang mati, dia gak akan mungkin katakan seperti ini. Kalau muridnya pun yang menggantikan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, muridnya pun gak akan katakan, gak akan bisa katakan atau berani katakan, kamu bersama-sama dengan aku ke Firdaus. Benar gak, saudara? Masuk akal gak? Kalau sesama orang tahu dia penjahat, disalib bersama-sama dengan dia, berani gak? Bisakah katakan, kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus? Oh, yang katakan pasti kamu masuk neraka, aku masuk surga. Benar gak? Dia gak berani katakan, kamu masuk surga dengan aku. Tapi kalau dia adalah muridnya Yesus yang disalib, dia akan katakan, kamu masuk neraka, aku masuk surga. Aku yang gantikan Yesus, saya pasti masuk surga. Kamu mesti masuk neraka. Gak mungkin dia katakan bersama-sama dengan aku ke surga. Ngerti ya? Bukti selanjutnya apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Markus pasal 15 ayat 34. Markus 15 ayat ke-34. Dan pada jam 3 berserulah dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalau yang disalib itu adalah murid daripada Tuhan Yesus, dia akan katakan, Tuhan terima kasih, aku sudah menggantikan engkau di atas kayu salib. Kalau itu muridnya. Tapi karena Tuhan Yesus, dia katakan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa Allah itu meninggalkan Yesus? Karena apa? Karena dia sudah minum cawan murka Allah. Dia mau menjadi manusia yang berdosa, yang seharusnya dosa pun tidak kenal. Dalam firman Tuhan katakan, dia yang tidak mengenal dosa sudah dibuatnya berdosa karena kita. Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku?
Selanjutnya kita lihat lagi. Banyak sekali bukti kalau yang mati itu adalah Tuhan Yesus. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di atas kayu salib Tuhan Yesus katakan sudah selesai. Selesai apanya? Selesai melaksanakan kehendak Tuhan. Selesai melaksanakan rencana Tuhan terhadap dirinya di atas, sampai mati di atas kayu salib. Sudah selesai. Selesai apanya? Selesailah misi penyelamatan Tuhan Yesus untuk manusia. Misinya ketika dia datang ke dunia ini, selama 33 tahun dia hidup, dia mengembang satu misi. Memiliki satu misi, misinya apa? Menyelamatkan manusia. Dan akhirnya di atas kayu salib dia katakan sudah selesai. Kalau itu bukan Tuhan Yesus, kalau itu adalah murid daripada Tuhan Yesus, dia gak akan katakan seperti itu. Selanjutnya satu lagi saudara. Bukti kalau yang mati di atas kayu salib itu adalah Tuhan Yesus. Yohanes 19 ayat 26. Yohanes pasal 19. Lukas pasal 23. Kok salah saudara? Yohanes pasal 19 ayat 27. Ayat 27. Mulai 26. Ketika Yesus melihat ibunya, ini yang kelihatan secara lahiriah saudara. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid-murid yang dikasihinya di sampingnya, ia berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan Yesus mati ketika dia di atas kayu salib. Tuhan Yesus katakan kepada ibunya, "Ibu, ini anakmu." Kalau yang disalib itu bukan Tuhan Yesus, kalau yang disalib itu adalah muridnya atau Yudas Iskariot sekalipun, dia gak akan bisa katakan, "Ibu, ini anakmu." Benar gak saudara? Kepada ibunya, meskipun dia diserupakan dengan Yesus, muridnya gak akan mungkin katakan, "Ibu, ini anakmu loh." Sebab apa? Sebab dia bukan anaknya. Kalau mungkin Maria yang ngakui itu anakku, bisa. Karena dia diserupakan. Tetapi yang mengatakan ini bukan ibunya. Tuhan Yesus sendiri yang katakan, "Ibu, ini anakmu. Lihat ibu, ini anakmu." Muridnya,
Meskipun Yohanes murid yang paling dekat pun, dia gak akan ngaku jadi anaknya, saudara. Kepada ibunya Tuhan Yesus. Tapi hanya Tuhan Yesuslah yang bisa katakan, ibu ini anakmu. Maka dari itu yang benar adalah apa? Yang benar adalah Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ketika dunia katakan bukan Yesus, kita bisa buktikan itu. Kalau yang mati itu adalah Yesus. Dari bukti-bukti inilah, saudara, kita percaya kalau yang mati itu adalah Yesus. Gak ada keraguan lagi. Meskipun dunia katakan bukan Yesus, enggak. Dia adalah Yesus. Saya bisa buktikan kalau yang mati itu adalah Yesus. Pagi hari ini kita bisa buktikan kalau yang mati itu adalah benar-benar Yesus, bukan yang diserupakan. Yesus diangkat ke surga benar, tetapi setelah dia mati, dia dibangkitkan. Dia mati di atas kayu salib. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan saya. Kematiannya memberi kemenangan kepada kita. Kematiannya membawa berkat kepada kita, membawa anugerah untuk kita bisa diselamatkan. Makanya kita gak salah kalau kita berdoa, Tuhan, kami bersyukur atas kematian-Mu di atas kayu salib. Karena dengan kematian-Mu, aku diselamatkan. Dengan kematian-Mu, aku dibenarkan. Dengan kematian-Mu, aku menerima anugerah keselamatan. Dengan kematian-Mu, aku menerima hidup kekal yang telah dijanjikan itu. Kalau seandainya Yesus tidak mati di atas kayu salib, maka sia-sialah kita. Ya. Kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, kita ini adalah orang yang paling rugi di dunia ini. Tetapi yang benar, dia sudah bangkit dari antara orang mati. Maka dari itu firman Tuhan bisa katakan, Roma pasal 8 ayat yang pertama. Ayat yang 1 dan 2, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ayat yang kedua, ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Karena kematiannya itulah yang memberikan kepada kita, yang memberi kemerdekaan kepada kita dari apa? Hukum dosa dan hukum maut. Kita sudah tidak lagi hidup di bawah hukumnya dosa. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum yang maut. Tetapi kita hidup di dalam kasih anugerah Allah. Saya hidup di dalam kasih anugerah Allah yang telah menyelamatkan saya. Saudara, pagi hari ini, di saat kita mengenang kembali kematian Tuhan Yesus,
kita juga mengadakan perjamuan kudus. Dan Yesus katakan, ya, lakukanlah ini untuk mengenang akan kematianku. Setiap kamu melakukannya, kamu akan mengenang kematianku. Saudara, kalau Yesus gak mati di atas kayu salib, maka sia-sialah kita juga mengadakan perjamuan kudus, saudara. Gak ada gunanya, karena dia gak mati. Tetapi firman Tuhan katakan yang benar ialah Kristus sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Dia sudah mati dan hari yang ketiga dia bangkit, hidup kembali. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Membuat kami semakin percaya bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menebus kami. Kami semakin mengerti Tuhan arti pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami, untuk memberi hidup yang baru kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu buat hari ini. Saya minta Pak Ngadiono dan Mas Christian untuk maju ke depan, untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus. Tuhan, sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus, kami berdoa buat roti anggur yang telah tersedia. Mari Tuhan Engkau memberkati. Engkau berkati dengan kuasa tubuh dan darah-Mu. Sehingga ketika kami makan, ketika kami minum, ada persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu. Juga Engkau mengurapi kedua hamba-Mu yang ikut terlibat di dalam pelayanan. Engkau urapi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Haleluya Bapa. Silakan duduk saudara. Hanya Kau Tuhan.
sebelum kami menikmati perjamuan kudus, Engkau sucikan hati kami, pikiran kami. Engkau ampuni kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Kita kenang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tubuhnya yang telah dihancurkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita. Penderitaan yang Ia tanggung di atas kayu salib hanya untuk menyelamatkan kita. Haleluya Tuhan. Saudara dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang sudah diberkati ini ada persekutuan di dalam tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat cawan anggur tinggi di atas kepala kita. Kita kenang darah Kristus yang tercurah dari tubuhnya di atas kayu salib. Darah yang suci, darah yang mahal. Darah itulah yang telah memberi kehidupan kita dari maut. Darah itulah yang sanggup menyucikan kita dari segala dosa, sehingga kita benar di hadapan Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah anggur yang sudah diberkati ini ada persekutuan di dalam darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur karena kasih-Mu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan putranya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib, untuk menyelamatkan saya dan saudara. Terima kasih Bapa, Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Ajar kami Tuhan, untuk kami dapat tetap setia. Setia mengikut Engkau, setia melayani Engkau, setia menyenangkan hati-Mu Tuhan, untuk membalas segala kebaikan-Mu bagi kami. Meskipun apa yang kami kerjakan itu tidak ada artinya di hadapan-Mu, tetapi kami ingin memberi yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Kita telah menerima berkat firman Tuhan, dan kita juga telah ikut ambil bagian dalam tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus,
Dan saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Persembahan yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Endang dan persembahan kedua oleh Ibu Yuli. Terima kasih atas persembahan yang sudah saudara berikan, dan kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan mengembalikannya. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk hari Sabtu jam 17.30, bukan Sabru ya. Hari Sabtu jam 17.30 ada latihan musik. Dan untuk hari Minggu ibadah dimulai jam 9 pagi, karena kita akan memperingati ibadah kebangkitan Tuhan Yesus yang akan disertai dengan perjamuan kasih. Untuk leader Christian, singer Vina dan Hosea. Bukan Vinanya Bapak Rudi ya, tapi Vina adiknya Mas Christian. Untuk pemain musik, bass Nathan, drum Steffi, gitar Rian, keyboard Brian,
Operator David, Lighting Rafa. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia. Mari kita angkat tangan kita dan katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kalau Engkau telah memberkati kami semua, Engkau telah pimpin sepanjang ibadah kami mulai awal sampai akhir. Tuhan, saat pagi hari ini kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan di hadapan-Mu. Tuhan, mari Tuhan Engkau memberkati mereka kembali. Kau kembalikan berlipat kali ganda. Tuhan, Engkau pakai setiap anak-anak-Mu untuk menjadi terang, menjadi garam, untuk menyatakan kasih kemuliaan-Mu, untuk menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka setiap saat Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan Engkau pakai setiap kami. Engkau perlengkapi kami
untuk kami dapat menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Rumah tangganya Tuhan Engkau berkati. Usaha pekerjaannya Engkau memberkati. Nyatakan kuasa kemuliaan-Mu melalui kami Tuhan. Juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak hadir bersama-sama dengan kami. Di mana saja mereka berada. Mari Tuhan Kau melawat, Kau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus juga kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kami minta perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu menyertai kami. Sehingga kami dapat pulang sampai di rumah dengan selamat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara, angkat tangan saudara. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat rahmat, damai sejahtera sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan.